Halo pemirsa Anton Win Channel ID, kembali lagi di Anton Win Channel ID. Tema kali ini membahas tentang bahasa Indonesia, di mana bahasa Indonesia sudah ditetapkan oleh UNESCO menjadi bahasa resmi konferensi umum di UNESCO. Dan ini membuat bangga kita sebagai rakyat Indonesia, karena negara ini berasaskan bahasa, bukan etnik atau agama-agama tertentu. Di video ini ada seorang warga asing yang mampu berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Mari kita saksikan video yang satu ini dan jangan lupa subscribe. Tak boleh bertutur dengan baik kan. Jadi di sini saya kira persoalannya lepas itu dalam bahasa kasar bahasa Melayu dipersaitankan. Itulah. Ataupun bahasa kolokialnya dipersaitankan lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ketemu lagi bersama KBRI Menyapa bersama saya Vera Zemanova. Kali ini saya ditemani oleh seseorang yang mencintai Indonesia. Saking cintai sama Indonesia, Mbak satu ini sudah mengeluarkan banyak blog mengenai Indonesia. Perjalanan apa aja sih? Langsung aja kita sapa Mbak Nikola. Halo Mbak Nikola. Halo. Apa kabar? Kabar baik. Mbak Nikola tuh, nggak langsung ke perjalanannya ya. Tapi perjalanan dari rumah Mbak Nikola ke sini, Mbak Nikola itu asalnya dari mana sih? Saya tinggal di kota Brno. Itu sekitar 200 km jauh dari Praha. Jadi saya harus naik kereta api ke sini. Perjalanan itu 3 jam. Tuh, demi podcast kali ini datang dari jauh-jauh dari Brno. Makasih loh Mbak. Mbak, sebelumnya pekerjaannya apa kalau boleh tahu? Saya masih kuliah. Wah, kuliah. Ya. Wah. Jadi saya juga bekerja, tapi itu hanya pekerjaan sampingan. Tapi saya kuliah di kota Olomouc. Lebih jauh lagi dari kota Brno. Waduh. Itu jurusan Indonesian Studies. Waduh. Ya, saya mau dapat S2. S2 Kalau S1 juga. saya sudah dapat di sini di Praha. Jurusan apa? Indonesian Studies. Indonesia lagi. Waduh. Saudara, sampai jurusannya dari S1 sampai S2 bahasa Indonesia. Nah, sekarang kenapa sih bahasa Indonesia, Mbak Nikola? Kenapa? Iya, kenapa? Kenapa sampai memilih bahasa Indonesia? Saya tidak tahu, karena saya jatuh cinta dengan Indonesia. Oh, jadi saya pikir saya harus bisa bahasa Indonesia supaya saya bisa mengobrol dengan orang lokal saat saya jalan-jalan. Ya. Mbak Nikola, sebelum belajar bahasa Indonesia, apa sih maksudnya ke Indonesia itu sebagai turis, apa sebagai pelajar? Ya, saya pertama kali datang ke Indonesia pada tahun 2010 dengan paman saya. Waktu itu saya umur 20 tahun dan saya tidak begitu tahu. Ya, saya tahu Indonesia itu ada di mana ya, tapi saya sebenarnya tidak ada rencana datang ke sana. Saya hanya mau jalan-jalan berkeliling dunia. Tapi paman saya, dia mau ke Pulau Sumba dan Flores, dan dia bilang saya bisa ikut dia. Jadi saya senang, saya ikut dia untuk 1 bulan. Dan setelah 1 minggu di Sumba, saya jatuh cinta dengan Indonesia. Langsung ke Sumba, biasanya kan Iya. orang Kiko tahunya Bali ya. Iya, kami juga pergi ke Bali dulu, tapi kami hanya transit di sana. Ya, setelah itu ke Sumba. Dan saya kembali ke Ceko setelah 1 bulan. Dan saya merasa seperti saya tidak tahu apa yang saya mau lakukan di sini. Saya sangat sedih, saya merasa seperti rindu dan Waduh. ya, dan kebetulan di sini di Charles University ada jurusan Indonesian Studies. Oh. Dan itu dibuka baru setelah 14 tahun. 14 tahun itu berarti tahun? Sekarang berapa? Saya mulai 2000 kuliah di sana pada tahun 2011 kalau saya tidak salah. Ya, dan itu baru setelah 14 tahun itu dibuka lagi. Jadi ya, saya ambil kesempatan itu, saya mulai kuliah, saya mulai belajar bahasa Indonesia, dan saya kembali ke Indonesia lagi pada tahun 2012. Jadi 2 tahun kemudian. Waktu itu saya bekerja atau magang di Kedutaan Besar Ceko di Jakarta. Wah, menarik. Selama 2 bulan. Sebagai apa? Ya, itu hanya internship, jadi saya coba semua pekerjaan yang ada di sana, dan saya juga ikut orang dari embassy itu, saya ikut mereka ke resepsi, saya ketemu dengan orang yang terkenal, misalnya dengan Jose Ramon Horta, yang dulu presiden di Timor Leste. Timur, ya. Ya, jadi itu pengalaman yang luar biasa. Waduh, saya juga belum pernah bertemu sama. Ya, selain itu juga, ini udah beberapa kali ya Mbak Nikola ke Indonesia sebelum memutuskan untuk belajar bahasa Indonesia.
Sebelum saya mulai belajar bahasa Indonesia, saya hanya 1 kali ke Indonesia. Hanya 1 kali ke Indonesia langsung memutuskan untuk. Ya, karena saya kembali ke sini dan saya tahu saya pasti mau ke Indonesia lagi, jadi saya mulai kuliah di sini. Kalau boleh tahu siapa sih guru? Misha Budiman. Misha Budiman. Iya. Misha Budiman sudah lama juga ya dia menjadi guru Indonesia di. Dan dia sangat baik. Iya, kita kenal, hampir semua orang di sini mungkin mengenal orang Indonesia yang ada di sini mengenal Misha Budiman. Terus Mbak, selain turis nih, sesudah kembali ke Ceko, terus kembali ke Indonesia, pernah nggak sih belajar bahasa Indonesia di Indonesia? Iya, pernah. Saya kuliah di Universitas Udayana pada tahun 2013 sampai 14. Gimana tuh bisa karena sampai ke Udayana? Ya, karena saya ikut program Dharma Siswa. Dari KBRI. Oh, langsung ikut pas dengar ada Dharma Siswa. Mbak tertarik, langsung mendaftarkan diri. Kenapa bahasa Indonesia, kenapa nggak budaya gitu? Karena menurut saya bisa belajar tentang budaya. Saya bisa belajar nanti kalau saya sudah ada di sana. Bahasa Indonesia. Ya, dan sekarang saya sebenarnya sangat suka habiskan waktu dengan orang lokal. Kami hanya nongkrong di pinggir jalan. Nongkrong bahasanya udah gaul. Dan saya belajar dari mereka. Tapi kalau saya tidak bisa bahasa Indonesia itu susah ya. Iya, betul sekali. Jadi sampai tahun ini berapa lama sih? Balik ke Indonesia sudah tak terhitung ya? Itu sangat susah, saya tidak tahu. Tapi sebenarnya pada tahun 2015 saya pindah ke Indonesia dan saya tinggal di sana sampai tahun 2019. Wah, ya, jadi saya kembali ke sini. Baik teman-teman, telah kita saksikan bersama-sama ada seorang warga negara asing yang mampu berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan ini kebanggaan buat kita sebagai bangsa Indonesia ya teman-teman. Karena bahasa Indonesia sudah ditetapkan oleh UNESCO dan diakui oleh dunia. Dan ini ada buktinya. Karena Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuat kurikulum di 52 negara ya teman-teman. Jadi ini hasil dari kerja keras pemerintah ya. Dan kita sebagai rakyat Indonesia juga dari dulu sampai sekarang terus mendukung bahasa Indonesia ini menjadi bahasa yang diakui oleh dunia, dan ini alhamdulillah berhasil ya teman-teman. Dan ini berkat kerja keras dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, karena di seluruh dunia warga negara asing yang mampu berbahasa Indonesia yang baik dan benar ada sekitaran 150.000 warga negara asing yang mampu berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan ini tentunya prestasi sangat luar biasa dan sangat membanggakan. Karena apa? Karena karya terbesar dari bangsa Indonesia ini adalah bahasa yang sudah didirikan sejak 1928, Sumpah Pemuda. Dan ini bukan sembarangan ya teman-teman. Dan kita sebagai rakyat Indonesia harus selalu mendukung bahasa Indonesia ini bisa menjadi bahasa yang go internasional ya teman-teman. Oke teman-teman, bagaimana menurut Anda? Silakan teman-teman berkomentar di bawah kolom komentar. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.